ini adalah upaya yang sangat baik ya dalam kerangka yang lebih besar sebetulnya. Karena kita memang mau tidak mau akan menghadapi yang namanya eee, dunia yang semakin terkoneksi, interconnected. Kalau sebelumnya hanya ekspor impor pedagang besar, dalam 5 tahun belakang kita sudah melihat bagaimana even dunia dengan adanya ekonomi digital e-commerce, kita bisa membeli barang yang sejatinya kita dapatkan suppliernya itu directly dari negara. Dalam konteks Indonesia, saya rasa ini sangatlah penting karena satu, dengan pola settlement yang ada sekarang, segala segala bentuk perdagangan, memang masih ya terutama yang komoditi, itu quotation-nya bergantung dengan US dollar. Nah, apabila, memang dalam kaitannya dengan settlement ini sekarang menjadi tidak efisien karena mau tidak mau kita harus menyediakan US dollar yang cukup untuk misalnya apabila kita hendak membeli atau menerima dalam US dollar. Yang di mana terkadang akhirnya dalam melakukan keputusan terkait dengan perdagangan, kita melihat sangat mengacu pada volatility yang terjadi dengan US dollar yang secara garis besar tidak terkadang memang tidak terkoneksi secara langsung dengan kondisi di dalam negeri. Terutama mungkin Indonesia ya, karena memang aktivitas ekspor impor ini di Indonesia relatifly hanya beberapa pihak, beberapa pintu, dan memang hanya selama pandemi ini kita melihat adanya surplus perdagangan itu sendiri. Tetapi dalam jangka panjang, seperti tadi sudah disampaikan dalam beberapa liputan, saya rasa kita tidak perlu khawatir. Yang pertama, yang dilakukan memang gradual. Kalau dalam konteks Indonesia, yang kita lakukan ini lebih mendekatkan kita kepada neighborhood countries di ASEAN, Southeast Asia, di mana yang pertama mobility itu relatively sudah lumayan tinggi antara mungkin Indonesia, Singapura, Malaysia, itu akan dan sudah ada salah satunya mungkin salah satu trading partner yang mungkin lumayan aktif dengan adanya tadi connecting local currency settlement, akhirnya perdagangan dua negara itu disettle antara dua negara, dan itu sangat logis dalam kaitannya dengan kita sebagai negara neighborhood countries di ASEAN itu sendiri. Nah, dalam konteks itu keuntungannya apa? Saya rasa bagi Indonesia banyak hal. Yang pertama sebetulnya efisiensi dari perdagangan itu sendiri. Karena tadi pertama settlement yang dilakukan dalam bentuk rupiah, dolar sebelumnya, kita kembali kepada local currency settlement, kita tidak terimpos dengan resiko volatility, market volatility dari US dollar. Jangka menengahnya mau tidak mau akan menstimulus perdagangan antara negara, investasi antar negara, karena tadi kembali lagi lebih efisien dan mau tidak mau kita juga berpikir kepada surplus ataupun peningkatan dari perdagangan itu sendiri. Kalau kasus Indonesia kan sekarang memang our main trading partner itu currently masih China, dan memang ini juga sudah didorong sebetulnya kita sudah melakukan dengan yuan. Dengan pola yang sama kita harapkan di ASEAN ini dengan local currency settlement ini akan memberikan dampak positif. Untuk negara bagaimana? Saya rasa ini akan memberikan kita leverage lebih karena sampai sekarang sebetulnya resiko currency risk itu lebih kepada atau lebih disebabkan memang tadi defisit perdagangan, jadi mau tidak mau ekspektasinya akan naik. Yang kedua adalah eh, kita kan so far memang defisit neraca anggaran sebelum pandemi membuat kita akan selalu terimpos terkait dengan kebutuhan dolar kita yang untuk memenuhi tadi short term borrowing pemerintah. Dengan adanya de-dollarisasi, dengan adanya progres geser gitu, kita mungkin mengharapkan secara fiskal balance kita akan lebih sehat karena tadi volatilitas nilai tukar rupiah yang selama ini tertekan oleh dolar AS akan mulai termitigate karena tadi kita melakukan transaksi dengan negara lain. Neraca Baik. pembayaran, kesehatan fiskal akan lebih baik, dan paling besar adalah at the end of the day yang mungkin yang tidak pernah dibahas adalah berkaitan dengan CBDC. Mungkin nanti bisa dibahas lebih lanjut.
Karena central bank digital currency ini bagaimana negara-negara ini memastikan currency-nya tetap digunakan untuk isu yang berkaitan dengan kedaulatan yang tidak dapat ditawar. Seperti itu. Baik, Pak Banjaran kita tahu juga, sebenarnya penguatan rupiah ini sangat dipengaruhi sekali oleh seperti apa pergerakan indeks dolar begitu. Artinya kalau memang sudah ada banyak upaya untuk melakukan, untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS termasuk, salah satunya LCS yang tadi Anda sampaikan, apakah ini secara signifikan juga sebenarnya bisa membantu penguatan rupiah? Iya, kalau posisi saya seperti ini, mungkin kalau dalam immediate, eee, itu mungkin kita tidak akan langsung melihat, pergeseran itu, karena mau tidak mau it's part of an investment. Jadi kalau dibayangkan ini adalah, kita punya infrastruktur terlebih dahulu untuk memastikan kanal terkait, settlement pembayaran ini as efficient, as affordable, as reliable as possible. Ini insya Allah that will follow. Jadi dengan mekanisme yang sama, kita in the mid terms, long terms, kita berharap memang local currency settlement ini akan mendorong perdagangan antar negara. Karena sampai sekarang perdagangan misalnya terutama untuk Southeast Asian countries itu relatively masih belum mencapai angka yang diharapkan. Memang di sini kalau kita lihat Tiongkok masih menjadi nomor satu sekitar 25 untuk non migas ya 25%, US itu 8,8, Jepang, India, baru Malaysia di sekitar 4,22%, followed by Singapore 3,86%, Thailand 2,32%. Dan opportunity ini sebetulnya perlu kita grab karena sampai sekarang kalau kita berbicara mengenai ASEAN single economy ini mungkin yang masih menjadi catatan paling mudah adalah seberapa banyak sih kita melihat misalnya ada perusahaan-perusahaan RI ini yang beroperasi misalnya di Kambodia atau sebaliknya. Mungkin dalam kaitannya one single market kita akan ekspektasi pertama ada labor, tapi yang paling harus kita pikir ke depan bagaimana sebetulnya as a single economy ini dapat berkembang bersama.